Ya, kita akan belajar firman Tuhan hari ini. Masih dengan tema yang sama, set free. Masih ingat berapa waktu yang lalu Pastor Fernando menyampaikan firman Tuhan. Dia kirimkan pesannya melalui video gitu ya. Mungkin ada yang fokusnya ke view-nya aja gitu ya kemarin dia. Tapi kita belajar firman Tuhan kemarin dari Yohanes 8 ayat 36. Boleh kita sama-sama lihat? Yohanes 8 ayat yang ke-36. Jadi, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Ini ayat yang sangat powerful sekali. Jadi apabila anak itu, siapa anak itu? Yesus, Tuhan Yesus Kristus itu. Ketika Tuhan Yesus memerdekakan kita, kita akan benar-benar merdeka. Firman Tuhan luar biasa sekali. Kemerdekaan itu sudah diberikan oleh Tuhan sejak 2000 tahun yang lalu. Ketika dia mati di kayu salib, ketika dia bangkit, kemerdekaan sudah ada dalam setiap kita. Kita peroleh dengan gratis, kita peroleh dengan gak perlu bayar. Gitu. Nggak perlu melakukan sesuatu hal untuk mendapatkan kemerdekaan tersebut. Tuhan berikan kepada setiap kita. Tuhan bayar lunas, Tuhan tebus kita dari maut, dari dosa-dosa kita, yang seharusnya kita adalah miliknya maut, miliknya iblis. Tuhan tebus kita, sehingga kita dibebaskan. Kita jadi orang yang merdeka. Kita nggak terikat lagi dengan maut, tapi kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan yang memberikan kemerdekaan. Tapi masalahnya, kalau kita lihat situasi dengan saat ini, iblis gak membiarkan begitu saja kita bebas. Betul ya? Iblis gak tinggal tenang dia. Oh udah dibebaskan oleh Tuhan Yesus. No, dia gak tinggal diam, dia tetap melakukan usaha-usahanya untuk kembali memberikan tawaran-tawaran yang menarik kepada setiap kita untuk kita dibelenggu oleh dosa tersebut, oleh maut tersebut. Dan tahukah saudara, cara-cara iblis saat ini tuh lebih kreatif. Dia nggak muncul dalam hal-hal yang menakutkan lagi, tetapi dia muncul dalam hal-hal yang menarik kita, dalam tanda kutip, menarik kita, membuat kita tertarik untuk kita ikut lagi dibelenggu oleh iblis. Apa contohnya? Pada saat kita mengalami kesulitan uang misalnya, ditawarkanlah SMS menarik, pinjaman online, gitu ya. Gampang dicairkan, gitu ya, mudah didapatkan. Terus kemudian apa lagi? Bunganya kecil, gitu ya. Padahal ditagih kayak dikejar-kejar, gitu ya. Tawarannya menarik, gitu. Ketika kita butuh uang, kita lagi kesulitan uang, ditawarkan dengan pinjaman-pinjaman yang menarik, yang mengikat tentunya, gitu ya. Apalagi contohnya, kalau lagi stres dengan pekerjaan, dengan keluarga, dengan pasangan mungkin, ditawarkanlah hal-hal yang menarik. Ayo kita clubbing aja gitu ya. Atau ayo kita minum-minum aja. Ayo pakai obat-obatan yang membuat kita lupa dengan masalah kita, lupa dengan persoalan hidup kita. Tawaran-tawarannya menarik. Kayak gitu. Apalagi contohnya? Ketika lagi ada masalah hubungan dengan pasangan, apa yang terjadi? Yang ditawarkan adalah munculnya sosok psikolog yang sangat baik dengan anak-anak, gitu ya. Ada yang tahu? Kayak yang senyum-senyum nih tahu nih, kayak gitu ya. Muncul psikolog gitu, yang baik dengan anak-anak, gitu ya. Ini yang lagi ramai sekarang, gitu ya. Tawaran-tawaran iblis memberikan solusi untuk masalah kita yang kita hadapi, dan kenyataannya sebenarnya itu bukan solusi, itu bukan satu hal yang baik, tetapi itu hal yang mengikat kita, yang membelenggu kehidupan kita. Nah, kita akan belajar sama-sama dari Yohanes 8 ayat yang ke-30 sampai ke-36, apa yang Tuhan bicarakan kepada setiap kita mengenai kemerdekaan yang kita dapatkan. Kemerdekaan seperti apa yang kita dapatkan? Yohanes 8 ayat 30 sampai 36. Saya mau kita baca sama-sama gitu ya. Ini berhubung sudah onsite karena ini tidak bisa dilakukan pada saat kita taping. Saya mau baca kita bergantian gitu ya. Saya ayat yang ke-30, jemaat Tuhan akan baca ayat ke-31 sampai ayat yang ke-36 secara bergantian. Oke? Yang bawa kitabnya boleh dibuka kitabnya atau bisa lihat juga dari screen. Kita baca sama-sama, saya baca ayat ke-30. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Ayat 31. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu.
Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa." Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Amin. Amin. Saya mau kita semua fokus di ayat yang ke-31 sampai ke-32. Jikalau kamu tetap tinggal di dalam firman-Ku, kamu akan benar-benar menjadi murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kita akan garis bawahi kata yang terakhir ini. Kebenaran akan memerdekakan kamu. Katakan sama-sama, kebenaran akan memerdekakan saya. 2, 3. Kemerdekaan. Iya, oke. Dan buat yang live streaming juga, tulis di kolom chat, kebenaran akan memerdekakan saya. Amin. Iya, kebanyakan orang justru merasa tidak merdeka ketika mengetahui kebenaran. Banyak orang yang merasa dia nggak merdeka ketika dia mengetahui kebenaran. Beberapa waktu lalu saya sempat sharing sama teman saya, dia bilang gini, saya nggak mau belajar firman Tuhan. Saya nggak mau baca Alkitab sering-sering. Karena semakin saya tahu, udah banyak lagi larangannya. Gitu. Udah banyak lagi saya nggak boleh minum lagi, saya nggak boleh clubbing lagi, saya nggak boleh terikat lagi dengan sesuatu yang dunia tawarkan. Apakah itu yang disebut dengan orang-orang merdeka? Nah itu pertanyaannya kepada setiap kita. Kita nggak memahami seringkali apa arti dari merdeka tersebut. Gitu. Orang banyak berpikir bahwa merdeka artinya kebebasan yang bisa dilakukan tanpa batas, tanpa tanggung jawab, pokoknya semuanya bebas. Bebas melakukan apa saja, bebas makan apa aja, bebas bicara apa saja, pokoknya semuanya bebas. Nah masalahnya kalau kita lihat dari definisi ini, yang tadi saya bilang itu bebas melakukan apa saja, mau ngapain aja, itu bukan definisi atau bukan arti dari kata merdeka. Tetapi itu arti dari kata liar. Wah, gitu ya. Ternyata yang semaunya yang kita lakukan, pokoknya apapun saya mau lakukan, itu bukan arti kata merdeka. Tetapi itu arti kata liar sebenarnya. Bahaya sekali gitu ya, beda tipis gitu ya, antara merdeka dengan liar. Itu kata KBBI, tidak terkontrol, liar. Tapi kalau firman Tuhan yang kita baca tadi, kebenaran yang memerdekakan artinya bukan seperti itu. Bukan kita menjadi liar, bukan kita bebas melakukan apapun tanpa tanggung jawab. Itu bukan arti kata merdeka. Kalau kita lihat di ayat yang ke-30 sampai 31 tadi gitu ya, ada dua karakter yang Tuhan Yesus sampaikan gitu, yang di firman Tuhan sampaikan di ayat yang kita baca tadi. Yang pertama mereka yang percaya. Tadi kalau kita lihat, saya mau bacakan kembali nih ya, ayat yang ke-30. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Ada orang percaya gitu pada waktu itu. Ketika Yesus ada di situ, mereka orang-orang yang percaya. Tetapi ada yang menarik lagi di bawahnya, yang Tuhan Yesus katakan. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Yang pertama orang percaya. Ketika mereka ketemu dengan Yesus, mereka menjadi orang yang percaya. Tetapi Tuhan Yesus katakan lagi, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, hidup dalam firman-Ku, berada di dalam firman-Ku, Tuhan Yesus katakan kamu adalah murid-Ku. Kamu benar-benar adalah murid-Ku. Ini perbedaannya cukup signifikan antara orang yang percaya saja dengan orang yang menjadi murid Tuhan. Kalau zaman sekarang kita sering kenal dengan namanya Kristen KTP ya. Nah ini Kristen KTP ini kira-kira karakter yang seperti apa? Apa sih maksudnya gitu Kristen KTP? Cuma tertera aja di KTP itu maksudnya Kristen. Tapi hidupnya tidak menunjukkan sebagai orang Kristen. Kelakuannya, perilakunya, perkataannya tidak menunjukkan dirinya sebagai seorang Kristen. Makanya dia bilang Kristen KTP. Ada lagi istilah lain, Kristen napas. Ada yang tahu gak? Natal Paskah. Nah itu ya. Kristen yang cuma jadi Kristen pas Natal dan Paskah aja gitu ya. Oh ini bukan murid. Ini bukan seorang murid. Bukan seorang yang dikatakan tinggal di dalam firman-Ku, tinggal di dalam Tuhan. Seorang murid dikatakan memiliki tanggung jawab. Ketika dia dikatakan merdeka, bebas, tetapi juga ada tanggung jawab yang harus dipegang oleh seorang murid.
Kita akan belajar sama-sama ada 2 tanggung jawab yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita sebagai seorang murid. Coba tengok kiri kanannya dulu, bilang, kamu murid. Ya, saya juga bilang lagi gitu ya. Supaya mengingatkan gitu ya. Jangan sampai kita salah perspektif nih. Ternyata saya orang percaya doang kok gitu. No, kita murid semua gitu ya. Amin. Ya, kita lihat yang pertama, seorang murid bebas belajar apapun sejauh hal itu membuatnya semakin mengasihi Tuhan dan jauh dari dosa. Seorang murid, mereka bebas, kita bebas belajar apapun sejauh hal yang kita pelajari tersebut membuat kita semakin mengasihi Tuhan dan membuat kita semakin menjauhi dosa. Hidup jauh dari dosa. Ada banyak hal yang saat ini kita bisa pelajari. Dunia semakin modern, semakin banyak ilmu pengetahuan, semakin banyak teknologi yang membuat kita harus terus belajar. Kalau nggak belajar ketinggalan, gitu ya. Kalau nggak belajar kita akan langsung nggak ngerti apa-apa. Teknologi apalagi, cepat sekali. Beberapa tahun yang lalu kita mungkin kemana-mana bawa diri aja, gitu ya. Sekarang handphone di tangan udah nggak bisa lepas. Kemana-mana pasti harus bawa handphone, gitu ya. Bahkan beberapa tahun yang lalu mungkin masih ada pendeta-pendeta atau hamba-hamba Tuhan yang mengatakan harus bawa Alkitab ke gereja. Alkitab dalam arti fisik gitu ya, Alkitab fisik. Sekarang Alkitab sudah berada di dalam handphone kita gitu ya. Udah nggak perlu lagi bawa Alkitab. Saya mau melihat ada yang masih bawa Alkitab fisik. Boleh diangkat? Wah, luar biasa, tepuk tangan dong buat yang bawa Alkitab. Iya. Tapi saya tidak menyalahkan juga orang yang tidak membawa Alkitab gitu ya, karena kita tahu sekarang teknologi mendukung kita gitu ya. Di dalam handphone kita, di dalam gadget kita, gawai kita bisa membawa Alkitab juga. Gitu. Tapi masalahnya tadi gitu ya, bicara mengenai teknologi, kemajuan, ilmu pengetahuan, apakah hal tersebut membuat kita semakin mengasihi Tuhan atau membuat kita justru jauh dari Tuhan? Permasalahan Alkitab di dalam handphone bukan Alkitabnya yang salah, bukan handphonenya juga yang salah. Tapi kadang-kadang kita kena distract gitu ya. Ketika lagi baca Alkitab baru 1-2 ayat, tiba-tiba notifikasi muncul. Ting. Langsung di situ pilihan terjadi kepada setiap kita. Mau buka notifikasinya atau mau lanjutin baca Alkitabnya. Ilmu pengetahuan sangat baik, teknologi sangat baik buat kita. Tetapi apakah ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut akan menolong kita untuk semakin mengasihi Tuhan atau justru membuat kita jauh dari Tuhan? Nah, ini balik lagi ke setiap kita. Maka saya bilang, saya nggak menyalahkan Alkitab yang ada di handphone, saya juga gunakan untuk belajar, untuk baca firman Tuhan. Tetapi hati-hati bahwa teknologi tersebut bisa juga menjauhkan kita dari Tuhan. Senggol lagi kiri kanannya bilang hati-hati. Iya. Seorang murid bebas belajar apapun sejauh hal itu membuatnya semakin mengasihi Tuhan dan membuatnya jauh dari dosa. Saya biasa rutin olahraga pagi gitu ya. Saya setiap pagi olahraga, enggak setiap pagi sih kadang-kadang gitu ya. Enggak, tapi lebih rutin gitu ya. Saya olahraga pagi gitu dan biasanya saya kardio setiap pagi gitu. Jadi kadang lari, kadang naik sepeda gitu, sepeda yang tidak bergerak kemana-mana gitu kan. Dan dalam waktu durasi yang cukup panjang, 1 jam, 2 jam, itu biasanya bosen gitu ya kalau kita nggak ngapa-ngapain. Saya menggunakan teknologi yang saya punya buat menolong saya dari kebosanan saya pada saat olahraga, yaitu saya membaca Alkitab, bukan membaca, tapi saya mendengarkan Alkitab. Sekarang ada Alkitab audio ya, kita bisa dengarkan. Gitu. Itu dalam waktu 1 jam saya bisa menyelesaikan 10 pasal. Gitu. Kita nggak perlu baca gitu ya, karena harus olahraga gitu, saya olahraga, tapi saya mendengarkan firman Tuhan. Itu efisiensi namanya gitu ya. Olahraganya dapat, dengerin firman Tuhannya juga dapat. Kita bisa gunakan teknologi untuk melakukan hal-hal tersebut. Itu untuk menolong kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin mengasihi Tuhan. Sekarang pun kita tahu situasi pandemi menyulitkan kita. Mau ibadah juga kadang-kadang sulit. Gitu ya. Tapi kita gunakan teknologi untuk menolong kita tetap beribadah kepada Tuhan. Selama 2 tahun kita nggak ketinggalan kok dekat dengan Tuhan. Kita tetap beribadah secara online, dari rumah masing-masing, tetapi kita tetap dekat dengan Tuhan. Ayo gunakan teknologi, gunakan ilmu pengetahuan,
kita mau belajar apapun, anak-anak muda zaman sekarang ini suka sekali belajar hal-hal baru. Mereka dekat sekali dengan teknologi, gitu ya. Tetapi ayo gunakan teknologi, gunakan ilmu pengetahuan yang kita pelajari untuk membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Amin. Jangan membuat kita justru jauh dari Tuhan. Saya mau kita buka Alkitab kita dalam 1 Korintus 13 ayat yang pertama sampai yang ketiga. 1 Korintus 13 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Saya akan bacakan, mari kita simak sama-sama firman Tuhan ini. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Siapa itu kasih? Tuhan kita. Allah adalah kasih. Kalau kita nggak punya kasih, dikatakan mau pakai bahasa apapun, kalau kita tahu Paulus ini seorang yang sangat hebat sekali. Paulus seorang yang sangat punya power pada waktu dia sebelum mengenal Tuhan. Dia punya 2 kewarganegaraan, dia berpendidikan tinggi, dia punya jabatan yang tinggi di dalam agamanya pada waktu sebelum dia mengenal Tuhan ya. Tetapi Paulus berani katakan seperti ini, segala sesuatu yang dia miliki, bahkan bahasa-bahasa apapun yang dia bisa lakukan, dia bisa katakan, bahkan apapun yang dia bisa kerjakan, ilmu pengetahuan apapun yang dia punya, dia katakan tanpa kasih, tanpa Tuhan, semuanya sia-sia. Pengetahuan kita, teknologi yang kita punya, gadget yang kita punya, tanpa Tuhan semuanya jadi sia-sia. Tanpa Tuhan gak membuat kita mau dekat dengan Tuhan, semuanya akan sia-sia. Amin. Kita belajar gitu ya. Ayo. Makanya saya suka sekali dengan prinsip saya tuh adalah lifelong learner. Kita harus terus belajar. Kita seorang pembelajar. Saya suka belajar, saya suka baca buku. Tetapi ingat, apa yang kita pelajari, apa yang kita punya ini harus membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Harus membuat kita semakin mengasihi Tuhan. Harus membuat kita semakin haus untuk dekat dengan Tuhan. Amin. Kita lihat yang kedua. Seorang murid bebas melakukan dan mengatakan apapun. Bebas melakukan ya. Bebas melakukan apapun. Mengatakan apapun. Tetapi sejauh itu membuka pintu kemerdekaan bagi orang lain. Banyak orang sulit memahami firman Tuhan karena ia nggak melihat firman Tuhan itu hidup dalam orang-orang percaya atau orang-orang Kristen. Banyak orang sulit melihat. Tadi kita bahas mengenai Kristen KTP ya. Nggak melihat gitu. Katanya Kristen tapi perbuatannya tidak seperti orang Kristen. Ada yang tahu tentang perang salib? Perang salib itu perang yang terjadi di wilayah Asia Barat dan Eropa pada abad ke-11 sampai abad ke-17. Durasinya panjang sekali perangnya ini. Dia terjadi karena konflik agama dan kepentingan untuk menguasai wilayah-wilayah tertentu. Tetapi masalahnya, perang salib dilakukan dengan kedok suci, tetapi apa yang dilakukan oleh orang-orang Kristen pada waktu itu, sama sekali nggak menunjukkan tindakannya sebagai seorang Kristen. Mereka membunuh dengan kejam, mereka merebut paksa daerah-daerah, dari abad 11 sampai abad ke-17, itu panjang sekali durasinya. Apa yang dilakukan orang Kristen pada waktu itu benar-benar tidak patut dicontoh. Dan kira-kira kalau kita bayangkan, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan pada waktu itu, ketika mereka melihat orang Kristen yang join dalam perang salib waktu itu, kira-kira apa sih pikiran mereka? Enggak deh jadi Kristen, enggak deh gitu ya. Perbuatan mereka enggak menunjukkan mereka sebagai orang Kristen. Apa yang hidup kita sebagai orang Kristen, hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, itu menjadi kesaksian buat orang di luar sana.
Kita nggak perlu ngomong sebenarnya gitu ya. Kita hanya bertindak seperti seorang murid Tuhan saja. Mereka akan lihat, oh ini murid Tuhan ya. Jangan sampai mobil kita atau kendaraan kita tulisan di belakangnya I love Jesus, tapi ngebut-ngebutan, ngelawan melanggar atau melakukan hal-hal yang tidak baik. Itu nggak menunjukkan hidup kita sebagai seorang Kristen. Atau kita pakai kalung salib besar-besar gitu ya, sampai jalannya agak bongkok sedikit karena terlalu berat gitu ya. Baju kita tulisannya rohani gitu ya, hope atau faith atau I love Jesus. Tapi ketika dilihat perkataan kita yang keluar adalah perkataan yang tidak baik, perkataan kotor, perkataan yang memaki, gosip. Waduh, gosip pakai kalung salib besar-besar gitu ya. Kita nggak menunjukkan diri kita sebagai seorang Kristen kalau seperti itu. Kita nggak menyaksikan, kita nggak menjadi saksi buat orang-orang di luar sana. Atau mungkin kita punya perusahaan atau bisnis yang namanya rohani banget, gitu ya. Tetapi bisnis yang kita lakukan, bisnis yang kotor. Orang-orang yang bekerja, karyawan yang bekerja dengan kita, mereka nggak mendapatkan perlakuan yang baik dari kita sebagai pemilik perusahaan. Hati-hati dengan hal tersebut. Kita bebas melakukan apapun, Tuhan katakan kita bebas berkata apapun, selagi perkataan kita, selagi tindakan kita membuka pintu untuk orang-orang lain dimerdekakan juga. Kita nih pintunya, gitu ya. Kita pintunya, kita yang buka. Apakah orang-orang di luar sana yang tidak mengenal Tuhan, mereka akan menjadi mengenal Tuhan, mereka akan jadi mengasihi Tuhan juga ketika mereka melihat kita. Dua hal tadi yang kita pelajari, seorang murid bebas belajar apapun, sejauh hal itu membuat kita semakin mengasihi Tuhan dan jauh dari dosa. Boleh saya minta tim musik buat maju ke depan? Dan yang kedua yang kita pelajari, seorang murid bebas melakukan apapun dan mengatakan apapun, sejauh itu membuka pintu kemerdekaan bagi orang lain. Ingat, hidup kita adalah kesaksian. Seorang murid bebas, seorang murid merdeka, kita merdeka, tetapi kita punya tanggung jawab sebagai anak-anak Tuhan. Kita punya tanggung jawab sebagai murid-murid Tuhan. Amin.